Oke, baik, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan tutorial ya dari pertemuan 2 kemarin yang hari Kamis lalu itu kita kendala terkait waktu pengajaran. Ketika saya present selalu disconnect terus ya. Nah, singkat saja saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2 yaitu mengenai layout. Layout ini dibagi menjadi dua ya, pertemuan ini dan pertemuan minggu depan yaitu pertemuan 3. Nah, pertemuan ini kita hanya belajar tentang dasar-dasarnya. Saya kasih tahu cara bagaimana kita layout, cara bagaimana kita membuat suatu desain di Android Studio. Nah, pertama-tama teman-teman harus paham apa itu tata letak atau layout ya. Jadi tata letak atau layout itu dia menggunakan hierarki objek view atau view group ya. Maksudnya apa? View itu biasanya yang terlihat gitu ya. Nanti view group itu kayak mengelompokannya dari view ya teman-teman. Jadi misal awalnya itu adalah view group ya. View group ini bisa dianggap sebagai layout. Nanti ada 3 jenis layoutnya. Nah, dalamnya view group itu bisa berisi view group lain atau beberapa view yang bisa kita lihat seperti itu dan seterusnya. Jadi sama halnya kalau kita membuat desain ya, mungkin ada yang suka desain di Photoshop, di Adobe Illustrator atau di mana gitu ya. Nah, itu ketika teman-teman menggunakan yang namanya layout yang di sebelah kanan itu ya, atau istilahnya canvas kayak gitu, nah itu adalah termasuk view group juga tuh. Lalu kalau teman-teman lihat di modul itu kita akan belajar di modul 2 ya. Di modul 2 itu pertama-tama kalau teman-teman belajar tentang layouting pasti juga harus kenal tentang user interface-nya. Nah, atau lebih dikenal dengan yang pertama adalah activity. Activity adalah kalau teman-teman sudah buat project baru ya teman-teman. Nah, di situ di bagian Java ini adalah activity. Ya, activity ini bisa berisi dua komponen ya, yaitu file Java dan file layoutnya kayak gitu. Ya. Nah, ketika activity itu jalan, ini adalah flow-nya atau alurnya. Jadi activity ketika dijalankan atau dimulai itu menjalankan beberapa metode sebelum dia running. Ya. Nah, ini adalah alurnya. Metode yang pasti ada itu on create. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di file main activity, nah, itu ada on create. Nah, kalau untuk on start, on resume dan sebagainya itu ketika teman-teman membutuhkan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin pause apa aplikasi teman-teman bisa di on pause. Nanti untuk melanjutkannya menggunakan on resume gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di stop aplikasinya dan ketika di force close itu maka dia menjalankan on create lagi. Tapi kalau misalnya dia belum di force close maka dia restart kayak gitu ya. Restart lalu start ulang kayak gitu. Nah, ini adalah alurnya. Teman-teman harus tahu. Semua metode ini sudah ada di Android Studio, tinggal ditambahkan saja. Kalau saya ingin menambahkan on start, tinggal ditaruh seperti ini, on start. Nah, ini ya teman-teman. Tuh. Oke, karena kita nanti akan belajar layouting, teman-teman juga silahkan download yang di My Brilliant. Itu ada file assets ya, silahkan di download. Ini berisi gambar-gambar yang dibutuhkan nantinya. Nah, kalau sudah di download, isinya adalah file zip seperti ini ya. Teman-teman silahkan ekstrak saja. Lalu akan muncul file ini. Ya, ini filenya. Nah, nanti kita akan coba buat sedikit tentang tampilan seperti ini. Walaupun mungkin nggak semua ya, pasti nanti akan saya kelompokkan beberapa saja. Tuh. Nah, yang file yang kita butuhkan itu tergantung teman-teman ya mau desain yang bagian mana. Nah, kalau saya mungkin bagian atas sama bagian ini saja. Nah, yang saya butuhkan adalah header ini sama icon-icon ini. Ya. Nah, sambil kita nanti memasukkan file-file ini, teman-teman silahkan buat project baru dulu. Ya. Buat project baru, ini karena kebetulan saya udah buat, jadi nanti tinggal praktek saja. Oke. Kalau sudah buat project baru dan pastikan tampilannya seperti ini, file yang teman-teman harus siapkan adalah layoutnya, activity main ya.
Lalu kalau misalnya kita butuh nanti ada colors sama stringnya seperti itu. Nah, di file teman-teman itu pasti nanti di sini ada halaman seperti ini dan ada text view atau hello world-nya di sini ya. Nah, ini juga ada beberapa tampilan editornya, misal mau pakai code saja atau split ya, atau hanya desain saja, itu boleh. Tergantung kenyamanannya teman-teman mau pakai yang mana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah download filenya tadi, pastikan gambarnya itu harus simetris ya teman-teman. Contoh kalau misalnya teman-teman mau desain seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman harus simetris ya, harus simetris. Maka dari itu gambarnya juga harus simetris. Coba kita lihat, ini pastikan dimensinya ujung ya. Kalau ini udah ujung, yang lainnya pastikan juga ke ujung. Nah, lalu misal ini untuk yang icon wash ini, cuci tangan ini kan masih ada jeda di sini ya, di bawahnya ini teman-teman bisa edit dulu di crop ya. Nah, ini kan masih ada jeda ya teman-teman, kanan kirinya, silakan dirapatkan dulu. Oke ya, sudah, silakan di save. Saya replace saja di tadi. Oke ya, saya replace. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ke 7 file ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya copy ya. Lalu saya masukkan ke Android Studio bagian drawable. Nah, di sini saya klik kanan, paste atau Ctrl V ya teman-teman. Nah, kalau udah saya paste pasti muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang atas saja, yang resource dari drawable, bukan yang V24. Oke, 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 sudah ya, sudah terimport di drawable. Nah, sekarang kita coba desain ya sedikit. Saya ingin coba desainnya seperti ini kira-kira. Nah, ini kita kalau misalnya menggunakan konsep view seperti ini ya teman-teman, ini kan berarti kita sudah punya view group di awal ya. Kita sudah punya view group di awal. Nah, ini adalah view groupnya, layout. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu ada berapa layout di Android Studio, itu ada 3 ya. Nah, yang pertama adalah linear layout ini ya, relative layout, sama constraint layout. Linear layout itu adalah tampilan yang menyesuaikan posisi dengan orientasi. Orientasinya itu ada vertikal sama horizontal ya. Jadi ini cocok untuk pembuatan form seperti itu, atau tampilan yang teratur ya. Lalu yang kedua adalah relative layout ya. Relative layout ini lebih efektif kalau kita mendesain antarmuka dengan menghilangkan grup tampilan yang bertingkat ya, agar tata letaknya itu bisa kita atur lebih sederhana. Jadi relative layout itu lebih fleksibel ya, maksudnya lebih fleksibel dari linear layout. Jadi kita bisa menaruhnya itu sesuai dengan keinginan kita. Misal ini ditaruh di sebelah mana, di samping atribut apa, atau di samping komponen apa, kayak gitu ya. Nah, lalu ada yang terakhir, penyempurnaan dari relatif, yaitu constraint layout. Constraint layout ini mirip dengan relatif, tapi dia based on constraint ya, berdasarkan constraintnya itu. Jadi teman-teman kalau saya sudah menggunakan Android Studio yang baru, itu pasti akan menggunakan constraint layout, disarankan seperti itu ya. Nah, mungkin untuk relatif sama constraint itu sedikit mirip ya, tapi kalau misalnya untuk tata letak yang lebih teratur, itu menggunakan linear layout, itu lebih enak. Oke,
misal nih saya sudah punya constraint layout seperti ini ya, lalu saya ingin menambahkan sebuah komponen. Teman-teman bisa, kalau misalnya menggunakan split itu bisa di bagian sini palet ya, atau kalau teman-teman sudah hafal langsung tulis saja di code-nya juga boleh. Nah, karena kita anggap aja belum mengenal gitu ya, saya coba pindah ke desain. Lalu ketika kita ingin mencoba membuat layout seperti ini ya, nah kita coba trace satu persatu komponen yang diperlukan. Misal untuk header yang warna ungu ini kan sudah ada ya, di asetnya sudah ada ini, maka saya perlu komponen untuk menampung ini ya. Jadi kalau saya gambarkan ke sketch gitu ya teman-teman, saya punya aplikasi ini aplikasi Androidnya ya. Nah kayak gini, ini layarnya. Lalu saya butuh kayak gini ya. Jadi saya butuh misal ini ya, maka saya butuh misal patch gini ya. Nah, melengkung seperti ini misal set ya. Sebentar. Ini ya teman-teman. Nah, ini ya. Seperti ini kira-kira. Saya butuh nanti seperti ini. Nah ini kita di dalam constraint ini kan anggap aja yang warna kuning ini constraint-nya, lalu yang kotak ini ya itu adalah grup lain. Jadi kalau kita belajar tentang ini adalah view groupnya. Di dalamnya view group kita bisa tambahkan view group lagi itu ya teman-teman. Walaupun nanti di dalamnya view group ini ada tingkatan view-nya. Nah berarti ya ini kan view group ya, constraint layout ini. Saya tambahkan view group lain. View group itu terdiri dari 3 tadi ya, ini layout ini ya. Ini adalah view group. Anggap aja ini adalah view group. Nah, maka dari itu saya butuh view group ya untuk menampung ini tadi, tampilan yang ungu ini. Nah, karena nanti di dalamnya ini ada komponen yang tersusun rapi ya. Nah, ini maka saya menggunakan linear layout. Ya, untuk mau horizontal sama vertikal kita sesuaikan aja. Kita mau buat yang lihat dulu, ini adalah tampilan seperti ini, maka kita bisa butuh ini adalah vertikal ya, 1, 2, 3. Nah di dalamnya vertikal itu nanti untuk yang baris kedua itu ada view group lagi untuk yang horizontal ke kanan kayak gitu. Nah tapi saya hanya buat tulisan di atas saja, jadi saya nggak akan milih ya mau vertikal atau horizontal. Tapi kalau kita lihat di sini ada teks yang bertumpuk, nah, maka saya pilih yang vertikal. Oke. Nah ini ya, ini view groupnya. Lalu kita coba import dulu backgroundnya ya. Jadi di view group ini anggap masih error ya, teman-teman biarkan dulu. Ini adalah ada beberapa atributnya. Kita tambahkan background yaitu header yang tadi ya, boom. Nah seperti ini ya. Nah ini karena layout width sama height-nya, width itu yang panjang, height itu yang tingginya. Ini kalau teman-teman ingin mapat ke seluruh layar ya, karena kalau misalnya kita menggunakan ukuran seperti ini, nanti kalau layarnya kita jalankan di berbagai handphone itu, maka tampilannya akan berbeda-beda ya. Maka ini teman-teman bisa menggunakan match parent untuk full ke layar. Nah untuk yang baiknya itu bisa menggunakan wrap content ya, atau kalau misalnya wrap content ini dia nggak terlihat gitu ya, bisa teman-teman pakai ukuran ini, ukuran sudah ditentukan, jadi mau 200 dp atau 200 atau misal 100 dp kayak gitu. Nah ini karena based on constraint, teman-teman harus memapatkan ini ya, ujung-ujung atas bawah kiri kanan ini ke view group yang di atasnya atau di induknya kayak gitu. Jadi misal ini saya taruh ke kiri ya,
dan kanan ini ya, saya geser gitu. Lalu kalau misalnya ini saya taruh ke bawah, dia akan ke bawah. Nah tapi karena saya hanya perlu di atas gitu ya, berarti ini saya taruh ke atas gitu. Oke. Atau kalau ingin mudah ya, maka teman-teman bisa klik kanan center horizontal, berarti kanan kirinya udah teratur. Lalu teman-teman bisa constraint-kan kan parent top ini ya, karena kalau kita ke center kayak gini dia akan di tengah. Nah, kita hanya perlu di atas saja ya. Nah, kayak gini udah. Setelah itu di dalamnya ini saya ingin kasih teks ya. Teks, nah ini ada beberapa jenis teks ya, ini teks yang biasa atau label gitu. Ini ada inputan, kita lihat dari iconnya ini ada yang tanpa garis bawah gitu ya. Nah, kalau ada yang garis bawahnya berarti inputan. Saya coba masukkan teks ke sini dalamnya ini ya. Lalu saya ganti misal ya, jadi teksnya udah masuk ke dalam linearnya, berarti misalnya ini view group constraint layout, ini linear layout, dalamnya linear ada view itu ya text view, image view dan sebagainya. Nah ini misal saya kasih text header ya. Lalu tulisannya misal diisi dengan misal aplikasi kita ya. Nah nanti ini teman-teman bisa atur ya, mau ditaruh mana. Misal kalau ingin di tengah ya, pastikan widthnya ini ke match parent, lalu text alignmentnya center. Nah udah ke tengah ya teman-teman. Lalu untuk color, teman-teman bisa berikan text color white ya. Lalu untuk ukuran juga bisa, text size itu diisi misal 25 dp gini ya. Kalau ingin bold juga bisa pakai text style bold. Nah setelah itu misal nih dikasih apa ya, font. Nah, fontnya diubah, misal mau pakai sans serif atau font yang lain juga boleh. Kalau misalnya ada font yang ingin diinputkan harus masuk ke drawable teman-teman ya. Nah ini misal pakai ini. Lalu untuk misal mau dikasih jarak nih, ini bisa ya, misal dikasih jarak 10 dp. Oke ya, ini teksnya. Kalau misalnya mau dikasih teks lagi di bawahnya juga bisa, maka teman-teman bisa tambahkan teks di bawah ini, misal teks keterangan. Nah, seperti ini. Ini misal ukurannya diperkecil 20, lalu tanpa teks stylenya, jadi kita hanya kasih keterangan gini ya. Nah teksnya teman-teman bisa ubah, misal nah ini. Lalu karena kita tadi menggunakan padding, ini kita bisa atur paddingnya itu mau padding top ya. Padding top. Nah nanti untuk kanan kirinya juga bisa diatur padding left, jadi padding right ya. Kalau kita teruskan padding aja itu nanti dia mengatur semuanya, atas bawah kiri kanan. Nah, karena saya hanya butuh kiri kanan mungkin ya, jadi ini saya ganti kayak gini. Nah ini ada sisa ya, silakan dikecilkan aja untuk apa ya. Oke sudah. Nah kalau sudah, kita akan coba desain yang di bagian tengah ya, yaitu ini ya teman-teman, yang prevention ini. Berarti kita butuh yang namanya teks dulu ya, kayak gini, teks kayak gini ya. Lalu kita butuh grup lagi ya teman-teman, untuk gambar ini pakai grup.
lalu di dalamnya nanti ada image kayak gitu ya. Terus untuk teksnya ya, teks keterangan di bawahnya itu kita bisa kasih grup juga di bawah kayak gini, dan ini juga akan kita copy nanti ke bawah gitu ya teman-teman. Nah kita coba buat baru dulu ya, di bawahnya sini yaitu linear layout untuk gambarnya dulu, karena ke kanan pakai horizontal berarti ya, atau kita buat teksnya dulu aja deh, teks yang prevention tadi. Ini teks header content. Oke. Nah ini nanti teman-teman center horizontal ya, widthnya bisa dikasih match parent, lalu ini taruh ke atas kayak gini. Nah, jadi di bawahnya dir yang ini. Teman-teman bisa kasih padding kayak tadi, atau margin juga boleh. Nah, misal padding topnya saya kasih 10 juga sama, padding left saya kasih 10 juga, padding right saya kasih 10 juga ya. Nah, kalau misalnya kurang kasih 16 juga boleh, kurang ke tengah gitu ya bisa. Nah, atur aja nanti ini teksnya mirip gitu ya, misal colornya pakai black, lalu untuk stylenya kita pakai bold ya, text style maaf. Lalu size nya misal dikasih 20 dp kayak gini. Oke ya, selanjutnya untuk bawahnya ini kita pakai layout ya teman-teman, pakai group lagi. Jadi tadi kan di bawahnya constraint ada view, lalu kita tambahkan view group lagi gitu ya, view group seperti ini. Nah nanti kita tambahkan linear layout ya, yang horizontal ini. Nah terus ini teman-teman misal match parent, lalu ini pastikan atur wrap content dulu ya, biar nggak full ke layar. Nah ini teman-teman center horizontal ya, lalu ini atasnya ini mapatkan ke sini. Misal ini kalau misalnya nggak kelihatan gitu ya, ataskan ke sini. Nah, bawahnya teks ini ya teman-teman. Lalu di dalamnya linear layout ini ya, biar enak saya posisinya taruh bawah text view. Nah, ini teman-teman kasih image ya, atau gambar gitu ya, kasih gambar image view ya, masukkan ke dalam linear yang bawah ini, grup yang ini. Nah misal yang pertama tadi IC home kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu ini misal image 1 ya, lalu tambahkan lagi image 2 ya teman-teman, 2 gini ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi image yang ketiga gitu ya, misal ini ya, seperti ini. Oke, sudah. Nah ini nanti untuk image-nya ini kan wrap content ya. Nah ini bisa seperti ini, atau bisa ganti ke match parent juga bisa, semua ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya tampilannya mepet itu bisa diatur dari segi view groupnya, itu dikasih misal margin left 16 dp, margin right juga 16 dp. Nah ini masih mepet ya. Nah image-nya ini bisa dikasih jarak juga, misal margin 10 dp. Nah kayak gini ya.
atau kalau misalnya nggak mau margin pakai padding aja deh. Nah, seperti ini ya. Ini semua saya taruh di semua. Nah, kalau kita pakai padding itu nanti atasnya juga kena, maka mau dipakai kiri kanan juga boleh. Left 10, lalu misal right nya juga 10 dp ya. Ini atur saja semua. Nah, kalau kurang ya nanti tambahkan aja paddingnya. Oke, ini sudah untuk yang gambarnya. Lalu kita buat grup lagi ya untuk yang teksnya. Nah, ini bisa saya taruh ke bawah sini. Ya teman-teman, sini kita atur dulu match parent, wrap content, lalu saya geser dulu ke bawah kayak gini. Ini saya taruh di bawahnya ini. Lalu untuk yang center horizontalnya saya atur. Nah, setelah itu sama teman-teman, silahkan untuk yang grup bawahnya ini dikasih teks ya. 1, 2, 3. Nah, misal yang pertama ini adalah teks 1, tulisannya kita samakan aja deh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti kita coba atur ya seperti tadi agar teksnya itu mapat. Lalu teks 2 ini misal diisi save this text. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ketiga juga sama. 3 ini bisa diisi lalu teman-teman atur nih teksnya ya. Ini match parent ya teman-teman, biar nanti ukurannya sama antara gambar dan ini sama ya. Nah, ini kanan kirinya itu dia nggak pas ya, soalnya ini harus dikasih aturan grup yang sama dengan yang di atas biar sama. Seperti ini. Lalu untuk style-nya ini teman-teman kasih center ya. Untuk yang teksnya ini dikasih alignment center. Nah, ya teman-teman, udah ya jadi. Ini udah jadi. Nanti untuk gambarnya teman-teman bisa atur juga image ini ya. Nah, yang gambar ini kita coba ganti namanya ini udah enggak ya. Nah, pokoknya teman-teman ini kenali ya, ini layer 2 ini berarti gambarnya nanti bisa diganti ID-nya. Nah, ini teman-teman copy lalu paste ke grup yang atas. Udah ya, kita udah punya baru. Lalu misal ini saya taruh di bawahnya. Ini misal saya drag dulu ke bawah kayak gini. Setengah ya tadi ya, kita select ini deh. Coba ini saya taruh ke bawah gini dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini taruh di bawahnya ini. Ini aja kita coba manual.
linear layout yang teks ini teman-teman kasih ID ya, teks baris 1. Lalu linear layout yang ini ya, ini kasih ini misal image baris 2. Kalau yang ini berarti image baris 1. Nah, image yang baris 2 ini teman-teman ada mana image baris teks baris 1. Nah, ini nanti error ya. Teman-teman harus, karena kita ubah ID-nya. Jadi untuk yang teks baris 1. Nah, ini kan dia tadi awalnya di bawahnya image baris 1 ya. Lalu yang ini ada di bawahnya ya. Jadi kita coba copy ini, itu bottom off ya. Nah, constraint to bottom off teks baris 1. Nah, kayak gini ya. Ini image-nya teman-teman ganti 3, 4, 5. Nah, untuk teksnya juga sama nih. Ini 4 sih. 4, 5, 6. Oke ya, untuk teks yang baris ini teman-teman juga bisa copy paste gitu ya. Nah, nanti ini di bawah image baris 2 ya, ini teks baris 2. Nah, kayak gini 4, 5, 6. Oke, sudah jadi kira-kira seperti ini ya. Nanti untuk komponen lainnya teman-teman silahkan coba yang palet ini, bagian palet ini ada teks dan sebagainya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya untuk yang radio button. Nah, radio button ini harus kan dia kan digunakan untuk memilih salah satu saja dari beberapa pilihan. Nah, itu ketika saya ingin mencoba menambahkan radio button, misal nih ya, saya taruh linear baru. Nah, misal saya taruh di bawah gini, lalu ini saya center horizontal. Nah, nanti ini misal saya tambahkan radio button gitu ya di bawahnya 1, 2. Nah, misal ini adalah radio mail atau laki. Nah, yang kedua ini email atau perempuan. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa klik, ini bisa dikasih apa padding juga untuk yang ini ya teman-teman, padding left maaf tadi margin. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya kita coba jalankan ya, itu akan apa ya, akan memilih dua-duanya, nanti bisa dipilih dua-duanya. Nah, agar bisa dipilih salah satu itu teman-teman harus menambahkan yang namanya radio group ya. Tambahkan yang namanya radio group. Nah, nanti kita coba dulu, kita jalankan aplikasinya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya pilih bisa dua-duanya. Nah, agar bisa dipilih salah satu aja, itu teman-teman harus tambahkan radio group ya. Di sini ya. Misal ini, maaf, ini salah. Di sini. Nah,
ini misal grupnya ini nanti teman-teman untuk radio buttonnya ya, ini ada di dalamnya radio group. Kayak gini. Nah grupnya ini teman-teman bisa walaupun nggak pakai linear layout, ini sebenarnya grup ini juga termasuk view group ya, jadi ini mau dihapus juga boleh. Nah nanti karena dia kan ini ke bawah, teman-teman bisa kasih orientation horizontal. Nah seperti ini. Ya teman-teman, kalau ini misal layoutnya saya hapus juga boleh, jadi itu juga termasuk grup ini. Nah, nanti ini teman-teman bisa taruh di bawahnya itu button off, jadi button off. Constraint to gitu deh, biar nggak ribet ya, kita tambahkan aja tadi. Nah kalau sudah taruh di grup kayak gini teman-teman, ketika jalan itu dia sudah oke ya, maksudnya nggak ada kendala kayak tadi, jadi dia sudah bisa, harusnya sudah bisa dipilih salah satu saja harusnya. Nah ini ya, kalau saya ganti dia nggak bisa tuh. Nah untuk tambahan lainnya, misal ini mau dihilangkan juga bisa, atas ini kita pindah ke tema ya. Themes ini diganti ke no action bar. Kita coba deh dua-duanya. Biar maksudnya ini kan kita sudah ada headernya sendiri ya, ini hilang aja harusnya, nggak masalah. Oke sudah. Nah untuk logo aplikasinya, misal saya mau cari di flat font, misal apps ya, saya coba cari. Nah misal saya mau pakai ini kali ya, PNG, ambil yang terkecil, yang kecil aja, misal 24, beri download, tunggu aja dulu, lalu saya pindah ke sini ya. Namun nanti untuk Androidnya kita coba di map ini kita buat new image asset ya, untuk logo ya. Nah ini kita tambahkan IC launcher new ya. Lalu gambarnya kan masih pakai clip artnya, ini kita ganti ke image. Nah, misal kita coba, kalau teman-teman ingin mudah ya silakan ini import dulu ke drawable gitu ya, atau kalau misalnya langsung dicari juga boleh, nggak apa-apa. Nah, misal ini saya taruh ke D kan tadi ya teman-teman, lalu ada di folder saya yaitu ini yang play ini ya. Oke. Nah ini teman-teman bisa diatur ya, agak kecil boleh gini. Kalau gambarnya blur, tadi download yang agak gede ya resolusinya. Nah untuk backgroundnya bisa diganti colornya, misal warna putih begini. Oke, membaca seperti ini. Next, finish. Untuk mengaturnya itu di bagian manifest. Di sini nanti teman-teman ganti IC launcher new ya. Ini yang new ROM
Nanti silakan dijalankan. Setelah itu teman-teman tunggu aja ya. Nanti di apa? Teman-teman lihat di bagian aplikasinya ini. Itu nanti akan berganti logonya. Seharusnya seperti itu. Nah, ini ya. Sudah berganti. Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk yang lainnya, tools atau istilahnya komponen yang lainnya, teman-teman silahkan coba di bagian palet ini ya. Nah, mungkin ada beberapa komponen yang kita butuh sedikit code di bagian Java, misal tentang apa time picker, date picker kayak gitu ya. Itu nanti kita lanjut di pertemuan 3, atau misalnya autocomplete dan sebagainya kayak gitu. Switch ya. Misal kayak button switch ini, itu juga kita perlu sedikit code. Oke, itu saja untuk pertemuan pengganti yang kemarin ya. Saya akhiri, selamat pagi.